Terima kasih untuk Vokal Group boleh menaikkan pujian bagi kemuliaan Tuhan. Sebelum kita melanjutkan untuk ibadah kita, saya ucapkan selamat tahun baru. Walaupun sebentar lagi ya. Saya banyak terima WA mengenai ucapan selamat tahun baru. Semua yang baik-baik itu. Selamat memasuki tahun baru, rezeki makin banyak. Selamat memasuki tahun baru, kiranya harapan dipenuhi oleh Tuhan. Selamat tahun baru, kasih karunia Tuhan semakin melimpah. Ucapan selalu baik, tapi realitas hidup belum tentu seperti itu. Tapi bagaimana kita struggle, bergumul dengan Tuhan, melewati masa-masa masuk ke tahun 2026 ini, di mana kadang-kadang kita gagal, kadang-kadang kita melihat pertolongan Tuhan. Sehingga sepanjang tahun itu bukan masalah peristiwa yang terjadi dalam hidup kita, tetapi ada jejak Tuhan. Ada kasih karunia Tuhan yang senantiasa baru pada waktu kita menghadapi kondisi yang tidak nyaman, tidak enak itu. Dan hari ini saya akan bacakan firman Tuhan Ratapan pasal yang ketiga. Ayat ke-22, saya baca ayat ke-21 dulu dan sampai ke ayat 27. Tapi kita konsentrasi nanti ayat ke-22 dan 23, 24. Ratapan pasal yang ketiga, ayat 21, demikian firman Tuhan. Tetapi hal inilah yang ku perhatikan, sebab oleh itu aku berharap. Tak berkesudahan kasih setia Tuhan, tak habis-habisnya rahmat-Nya. Selalu baru tiap hari, besar kesetiaanmu. Tuhan adalah bagianku, kata jiwaku, oleh sebab itu aku berharap kepadanya. Tuhan adalah baik bagi orang yang berharap kepadanya, bagi jiwa yang mencari Dia adalah baik menanti dengan diam pertolongan Tuhan. Adalah baik bagi seorang pria memikul kuk pada masa mudanya. Mari kita berdoa sekali lagi, mohon Tuhan pimpin kita. Di penghujung tahun ini ya Tuhan, 2025, berbagai peristiwa yang terjadi dalam hidup kami, tetapi hati kami mau bersyukur kepada Tuhan. Bahwa Tuhan tidak membiarkan kami hidup menghadapi masalah dengan kekuatan kami, dengan kesendirian dan keterasingan. Tapi Tuhan bersama-sama dengan kami. Itulah penghiburan bagi kami ya Tuhan pada waktu kami menghadapi hidup ini maupun masa depan yang tidak pasti. Namun janji Tuhan itu pasti, kasih karunia Tuhan adalah pasti. Itu yang meneguhkan hati kami ya Tuhan pada waktu ketika kami mau memasuki tahun yang baru ini. Firman Tuhan kembali menyapa kami. Bahkan firman Tuhan memberikan kekuatan kepada kami dan bagaimana seharusnya kami senantiasa melihat Tuhan atau mengalami Tuhan di dalam berbagai dinamika hidup kami. Sebab Tuhan tidak ditentukan oleh pengalaman hidup kami. Namun orang yang mengalami Tuhan bisa ceritakan apa yang terjadi di dalam hidupnya oleh karena kemurahan Tuhan. Namun kami mengakui ya Tuhan bahwa Engkau lebih dalam, lebih tinggi, lebih jauh, lebih agung dibandingkan pengalaman kami. Sehingga pengalaman kami pun tidak bisa mengukur kebesaran Tuhan. Terima kasih Tuhan untuk segala kebaikan-Mu. Tuhan tolong kami supaya iman kami tidak tergantung kepada pengalaman, tetapi pengenalan akan Tuhan. Biarlah Tuhan ketika kami memasuki tahun yang baru di depan kami. Firman Tuhan Ratapan pasal yang ketiga, yang tadi kami baca itu menjadi pegangan seumur hidup kami sampai kami bertemu dengan Tuhan. Terima kasih Tuhan kesetiaan-Mu.
Terima kasih ya Tuhan, compassion-Mu tidak pernah berkesudahan. Dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Amin. Sudah pada waktu kita merenungkan kembali awal tahun 2025, saya yakin di tengah-tengah kita banyak ada harapan-harapan yang kita doakan kepada Tuhan. Saya ingat pada waktu akhir tahun saya sama istri berbakti, beribadah kepada Tuhan, dan kami ada request kepada Tuhan. Kalau boleh, Tuhan berbelas kasihan kepada kami, yaitu kami mendoakan anak kami yang paling kecil sudah selesai kuliah dan mau masuk kerja. Kami tidak mendoakan bahwa dia ketemu dengan orang Kristen yang takut sama Tuhan, sebab pemimpin yang baik, tapi Tuhan memberikan itu. Kami hanya minta pekerjaan. Lalu kami juga mendoakan anak kami yang paling besar untuk teman hidupnya. Karena medical school sudah selesai, usianya sudah cukup, dan kami mohon kepada Tuhan supaya tolong dia. Dan tahun ini pun dijauh oleh Tuhan, saudara. Tapi tahun ini juga, saudara, kami juga mengalami ada masa-masa yang susah di tengah keluarga, yaitu kakak ipar dari istri saya dipanggil oleh Tuhan setelah mengalami begitu lama sakit penyakit yang dia alami. Ada liku-liku, ada harapan, ada jawaban dari Tuhan, ada tanda kutip kegagalan, ada hal-hal berbagai variasi di dalam hidup kita, saudara. Tapi kami sudah melihat bahwa Tuhan itu baik. Sebab pengalaman hidup kami yang berliku-liku tidak jauh, tidak lepas daripada tangan Tuhan yang bekerja. Tangan Tuhan yang beranugerah di dalam kehidupan ini. Saya ingat beberapa tahun yang lalu ada seorang remaja yang kena kanker, pada stadium yang keempat. Saya bergumul membacakan ratapan fase yang ketiga ini kepada dia. Tapi saya bilang ini firman Tuhan. Saya walaupun tahu pada waktu dia mengalami kesusahan yang besar sekali, saya bacakan ayat ini, tak berkesudahan kasih setia Tuhan, tak habis-habis rahmatnya. Dia lihat saya dan tanya, Lause, saya di dalam kondisi yang sakit penyakit seperti ini dan saya tidak tahu masa depan saya. Bagaimana saya bisa yakin bahwa kasih karunia Tuhan selalu baru dalam hidupku? Yang saya alami adalah tiap hari sakit dan tiap hari menderita begitu berat. Saya bertanya-tanya, di mana kasih karunia Tuhan itu? Ada satu hal yang saudara, ada dua hal yang mungkin yang menjadi suatu pemahaman orang Kristen yang perlu dipertimbangkan dan dievaluasi kembali. Yang pertama, sudah sering kali kita mengukur kasih karunia Tuhan dengan pengalaman kita. Kasih karunia Tuhan ada pengalaman. Pengalaman yang baik, kita boleh mengatakan itu kasih karunia Tuhan, tidak salah. Tetapi pengalaman tidak selalu equal dengan kasih karunia Tuhan. Sebab kasih karunia Tuhan lebih besar daripada pengalaman hidup kita. Kasih itu bisa memberi, kasih bisa memberi. Kasih memberi perhatian, kasih memberikan penghargaan, kasih memberikan hormat kepada orang lain. Kasih selalu aktif untuk memberi, tetapi memberi tidak selalu equal dengan kasih, saudara. Tidak sama dengan kasih. Sebab apa? Kasih itu lebih besar daripada memberi. Memberi itu ada ekspresi dari kasih. Oleh sebab itu memberi tidak bisa mengukur keseluruhan kasih dan kesempurnaan kasih itu. Dan kadang-kadang saudara terus terang, kita orang Kristen sering kali mengukur kasih karunia Tuhan dengan pengalaman hidup yang baik. Tapi itu belum tentu benar, saudara. Saudara, problem yang kedua itu adalah pada waktu kita menghadapi akan berbagai persoalan di dalam hidup kita,
Kemudian kita ditutup oleh air mata yang begitu banyak, sehingga kasih karunia Tuhan itu pun gak bisa lihat lagi, saudara. Terlalu sedih, terlalu banyak air mata, kasih karunia Tuhan di depan kita pun menjadi buram. Seorang ibu disusahkan oleh suaminya dan telepon ngomong kepada saya dan istri saya. Dia bilang, saya sudah berdoa kepada Tuhan, kok Tuhan tidak buka jalan. Saya nggak tahu mau doa apa lagi. Saya bilang, doa ucapan syukur kepada Tuhan atas kasih karunia Tuhan bagi kamu. Dia kelihatan agak marah sama saya. Saya sudah berada di dalam kondisi seperti itu. Saya mengatakan bahwa kamu mesti bersyukur kepada Tuhan. Apa yang saya mesti syukurkan? Bukan syukur karena peristiwa yang kamu alami, tapi syukur ada tangan Tuhan, kasih karunia Tuhan yang terus bekerja di dalam hidupmu itu. Saya tahu dia kurang enak, saudara, tapi beberapa waktu dia telepon, dia mengaku bahwa saya itu benar. Terlalu banyak air mata, terlalu susah, terlalu banyak persoalan, terlalu gelap masa depannya. Oleh sebab itu dia tidak mampu melihat kasih karunia Tuhan di dalam hidupnya, saudara. Tadi saya kembali cerita tentang anak remaja saya. Setelah saya ingat pada waktu Paskah, dalam kondisi tubuh yang sudah lemah sekali, dia naik ke mimbar bersaksi. Dan dia buka kisah Ratapan 3, 23, 20, 22, 23, dia membacakan dengan air mata. Dia bilang, ayat ini Lause yang kasih saya, dan saya mau pegang ayat ini sampai saya mati. Sulit untuk percaya, tetapi itulah kasih karunia Tuhan senantiasa baru dalam hidup saya. Setelah Paskah 3 minggu kemudian dia dipanggil oleh Tuhan. Itu pun di dalam pangkuan kasih karunia Tuhan, saudara. Sudah hari ini kita membaca Ratapan pasal yang ketiga ini. Tapi kalau sudah membaca sebelumnya dan sesudahnya, itu kitab Ratapan penuh dengan kegelapan. Artinya saudara, sudah pulang ke rumah dan membaca lebih teliti, saya nggak usah kutip ayat-ayatnya, dan sudah akan menemukan tidak ada titik terang di dalam pandangan Ratapan, kecuali muncul pasal yang ketiga ini, saudara. Artinya sudah, Ratapan bukan hanya meratap atau mengomel atau komplain terhadap hidupnya yang susah, khususnya dia mewakili bangsanya, yaitu Nabi Yeremia, mewakili bangsanya untuk mengungkapkan isi hati dan kondisi orang Israel pada saat itu. Tetapi saudara, Yeremia juga mempunyai pengharapan, saudara. Dia melihat bahwa titik terang itu bukan berasal dari bangsa Israel sendiri menjadi lebih baik, bukan dari situasi yang sudah berubah, bukan karena kondisi ekonomi dan kondisi sosial yang sudah baik, tetapi dia melihat Tuhan di balik semuanya itu, saudara. Di tengah kesusahan, Nehemia tidak menempatkan Tuhan sebagai musuh. Nehemia tidak berhenti komplainnya kepada Tuhan. Tetapi saudara, Nehemia melihat lebih jauh lagi bahwa ada tangan kasih karunia Tuhan yang senantiasa di dalam perjanjiannya kepada umatnya yang telah berontak kepada Tuhan, saudara. Saya akan limitkan sudah melihat apa yang dilihat oleh Tuhan, atau yang dilihat oleh Yeremia di dalam fase yang ketiga itu. Yang pertama sudah dia melihat dengan iman, dia melihat kebaikan Tuhan. Ada dua kata yang muncul di situ. Dikatakan tak berkesudahan kasih setia Tuhan dan tak habis-habisnya compassion Tuhan. Kedua kata ini berhubungan erat sekali. Karena Tuhan compassion, yaitu Tuhan bermurah hati,
Oleh sebab itu dia menyelamatkan. Karena Tuhan bermurah hati, dia bertindak sesuatu yang baik. Oleh sebab itu Tuhan bermurah hati, Tuhan menyatakan kebaikannya kepada bangsa Israel. Dan kemudian kata kasih setia, yaitu firmness, keteguhan terhadap compassion-nya. Walaupun bangsa Israel berubah tidak setia, Tuhan tetap setia. Kesetiaan Tuhan tidak ditentukan oleh kesetiaan orang Israel, namun orang Israel mesti setia kepada Tuhan karena dia sudah menerima kesetiaan, sudah menerima kasih karunia Tuhan. Namun mesti bangsa Israel berbuat dosa di hadapan Tuhan, namun kasih karunia Tuhan tidak pernah berubah, saudara. Berdasarkan apakah Abraham dipanggil oleh Tuhan? Padahal dia sama dengan orang-orang pada zamannya di Ur Kasdim, mereka menyembah berhala. Pengenalan akan Tuhan itu tidak pernah muncul di dalam hati Abraham sebelum Tuhan memanggil dia. Mengapa Tuhan memanggil Abraham? Mengapa Tuhan tidak memanggil tetangganya? Mengapa hanya Abraham dipilih untuk menjadi bapa bangsa, yaitu orang yang beriman itu? Bukan karena Abraham akan taat kepada Tuhan baru Tuhan panggil dia. Itu teologi yang salah itu. Bukan karena Tuhan melihat bahwa Abraham adalah punya potensial untuk memberikan respon yang tepat terhadap firman Tuhan, maka Tuhan memilih dia. Itu bukan Injil, saudara. Abraham itu sama dengan penduduk setempat itu, tetapi karena compassion-nya Tuhan, maka Tuhan memanggil Abraham, Tuhan menuntun Abraham, Tuhan menyatakan diri kepada Abraham, Tuhan mengungkapkan tentang perjanjiannya kepada Abraham. Abraham hanya memberikan respon yang tepat terhadap apa yang Tuhan katakan, saudara. Dan Abraham melihat hanya Tuhan yang bermurah hati kepada dia. Mengapa Tuhan menyelamatkan bangsa Israel pada waktu mereka masih diperbudakan di Mesir? Bukan karena bangsa Israel berdoa kepada Tuhan, kemudian Tuhan menyelamatkan mereka. Kalau gitu doa menjadi jasa bahwa Tuhan bertindak. Tetapi saudara, di dalam Keluaran dikatakan bahwa Tuhan mengingat janjinya kepada Abraham itu, saudara. Tuhan sendiri yang mengingat janjinya, Tuhan kemudian bertindak, Tuhan yang mengingat belas kasihan kepada bangsa Israel, kepada Abraham, kemudian sekarang keturunan Abraham itu Tuhan bermurah hati kepada dia. Itu adalah hubungan compassion dengan belas kasih setia itu. Tuhan firmness, Tuhan tidak pernah mengingkari janjinya, saudara. Compassion-nya Tuhan tidak pernah berubah. Lalu saudara perhatikan di dalam ratapan pasal yang dari ayat pertama saja, saudara lihat di situ. Betapa terpencilnya kota itu yang dahulu ramai laksana seorang jandala, ia yang dahulu agung di antara bangsa-bangsa, yang dahulu ratu di antara kota-kota, sekarang menjadi jajahan. Yeremia mengungkapkan antara dulu dengan sekarang, itu berbeda sekali. Dulu kota yang agung di mana bait suci ada di situ, sekarang sudah hancur bait suci. Dulu ada penduduknya dipuja karena Tuhan ada di tengah-tengah mereka, sekarang Tuhan yang memukul mereka. Dulu mereka itu berada sebagai ratu atau dia menjadi suatu kota yang baik sekali, suatu kota yang terpancar terang, tetapi sekarang menjadi leruntuhan. Sudah membaca lagi terus dan dikatakan bahwa Tuhan yang mendatangkan semuanya itu, saudara. Mengapa Tuhan yang compassion itu sekarang berubah menjadi musuh bagi umatnya? Karena dosa mereka, saudara. Dan di dalam pasal ratapan juga mengakui bahwa Tuhan menyelubungkan wajahnya. Pasal yang kedua, kita lihat ayat 1. Betapa Tuhan menyelubungi putri Sion dengan awan yang dalam murkanya.
Keagungan Israel dilemparkannya dari langit ke bumi, tak diingatnya akan tumpuan kaki tak kala ia murka. Tanpa belas kasihan, dalam arti dalam konteks itu Tuhan memusnahkan seraya ladang Yakub, menghancurkan dalam amarah dan sebagainya. Tuhan yang datang dengan tiang awan untuk memelihara, untuk menjaga bangsa Israel. Dengan tiang awan itu Tuhan menuntun bangsa Israel. Sekarang tiang awan itu sekarang datang menghukum mereka. Di dalam kondisi yang seperti itu, saudara, di mana belas kasihan Tuhan? Tuhan tetap berbelas kasihan karena kasih setia yang tidak berubah, saudara. Walaupun saudara bangsa Israel berada dalam kondisi yang buruk sekali, kota hilang, penduduknya sudah mengalami kehancuran, kemudian juga tidak ada masa depan, mereka berada di pembuangan, bait suci sudah ada, kemudian Tuhan yang berbuat demikian terhadap mereka dengan kondisi yang buruk sekali, saudara. Oleh sebab itu, saudara, dalam kondisi yang seperti ini, Yeremia melihat bahwa kasih karunia Tuhan tidak berkesudahan. Artinya apa, saudara? Yeremia belum melihat Tuhan memulihkan bangsa Israel. Tapi Yeremia tahu Tuhan tetap menyayangi umatnya. Sebab penghukuman Tuhan itu mendisiplinkan umatnya. Penghukuman Tuhan bukan menghancurkan saudara mereka kepada mereka, tetapi bagaimana Tuhan menyatakan kemurahannya sekarang di dalam pemulihan bangsa Israel, yaitu sisa-sisa Israel itu, saudara. Yeremia tidak melihat apa yang dikatakan kasih karunia Tuhan, kemudian bangsa Israel sudah pulih kembali. Tapi mereka harus menjalani pembuangan selama 70 tahun lamanya. Tapi pada waktu di dalam pembuangan Tuhan mengirim nabi-nabi, betul? Pada waktu dalam pembuangan Tuhan membangkitkan Daniel menjadi pemimpin bangsa orang-orang yang tidak percaya Tuhan. Tuhan membangkitkan Nehemia, Tuhan membangkitkan Nebukadnezar, Mordekai, Tuhan membangkitkan saudara Esther dan sebagainya. Bahkan saudara ahli Taurat Ezra yang akan dipakai oleh Tuhan untuk membangun kembali bangsa Israel. Bisa dibaca di dalam Nehemia pasal yang ke-9, pasal 8, pasal ke-9. Itu adalah zaman kebangunan rohani, saudara. Memang bangsa Israel di dalam pembuangan, tapi Tuhan menyertai mereka, Tuhan menuntun mereka. So, perhatikan kata yang dipakai tadi kasih setia, tapi kemudian sudah perhatikan kata yang dipakai Tuhan itu bukan Elohim, tetapi pakai Yahweh itu. Elohim itu sebenarnya menekankan Tuhan pencipta langit dan bumi, Tuhan begitu powerful atas alam semesta ini. Tapi Elohim itu, Yahweh itu adalah Allah perjanjian, saudara. Allah yang berbelas kasihan, Allah yang turun ke bawah untuk hidup bersama-sama dengan umat pilihannya. Yaitu Yahweh yang dipakai itu. Oleh sebab itu, saudara, kita lihat di sini di tengah-tengah kesulitan daripada bangsa Israel, Tuhan tidak pernah membuang mereka. Bahkan sudah waktunya Tuhan membawa mereka kembali, saudara. Tak berkesudahan kasih setia Tuhan, tak habis-habis rahmatnya. Selalu baru tiap hari, besar kesetiaan Tuhan. Yeremia tidak berhenti kepada situasi yang dia alami, tetapi dia melihat Tuhan di atas situasi hidupnya yang buruk itu. Yeremia melihat Tuhan, kasih-Nya tidak pernah berkesudahan. Kita tidak tahu, saudara, memasuki tahun yang baru ini, tahun 2026. Apa yang kita hadapi? Mungkin kehilangan pekerjaan, mungkin sudah waktunya pensiun. Mungkin juga kesehatan yang tidak baik, tidak menentu. Mungkin kita menghadapi akan hal-hal yang tidak terduga bisa terjadi. Mungkin kita anak-anak sekolah yang mau masuk kuliah, kita akan menghadapi situasi yang baru. Mungkin mereka yang sudah kuliah akan masuk pekerjaan, saudara. Kita menghadapi berbagai gelombang situasi yang berbeda di dalam hidup kita. Tapi kita mesti melihat bahwa Tuhan itu baik. Dan Tuhan adalah gembala kita yang baik itu.
Tuhan, Rasul Paulus berbicara mengenai pengalaman hidupnya yang menghadapi berbagai macam kesulitan. 2 Korintus pasal yang pertama itu. Lalu dia mengatakan, kami mendapatkan penderitaan yang berlimpah-limpah, tapi kami juga dihibur melampaui penderitaan itu. Kalau penderitaan melampaui penghiburan, maka nggak ada harapan itu. Tapi hiburan melampaui kesusahan, itu ada harapan. Tapi Rasul Paulus kemudian mengatakan, kami mengalami semuanya itu supaya kami mengerti apa artinya menghibur orang yang berada di dalam berbagai kesusahan. Karena kami pernah dihibur oleh Tuhan. Pengalaman yang buruk itu sebenarnya merupakan suatu sarana Tuhan bisa memberkati kita, di mana kita boleh mengalami apa artinya iman kepada Tuhan, apa artinya kasihnya Tuhan, apa artinya pengharapan di dalam Tuhan, saudara. Oleh sebab itu, saudara, jangan kita meragukan Tuhan di tengah-tengah situasi dalam kehidupan kita, saudara. Martin Luther pernah berkata, kalau kita tidak pernah mengalami apa artinya penderitaan, distress, kita pun tidak mengerti apa artinya pengharapan secara sesungguhnya. Pengalaman itu bisa membawa kita untuk lebih mengenal Tuhan, saudara. Tapi pengenalan kepada Tuhan lebih firm, lebih itu kita mengenal bahwa kasih setia dan kemurahan Tuhan di dalam hidup kita, saudara. Ada seorang anak remaja dilahirkan di dalam satu keluarga orang percaya. Dia masuk college, mengalami banyak tantangan, keluarganya, kemudian juga persoalan-persoalan yang dihadapi. Itu suatu saat dia ngomong sama mamanya, aku jadi seorang agnostik. Agnostik bukan ateis, agnostik ya mungkin mirip-mirip kayak begitu, tapi agnostik masih meragukan bahwa Tuhan mungkin tidak ada, ya mungkin ada juga. Tapi ateis lebih keras mengatakan Tuhan tidak ada. Agnostik ragu-ragu. Keraguan yang lebih jauh nantinya itu bisa jadi ateis. Tapi agnostik itu sebenarnya intinya juga adalah meragukan Tuhan itu. Dia nggak mau ke gereja, nggak baca Alkitab, nggak mau lakukan berbagai hal waktu dia hidup pada masa remajanya atau masa sekolah minggunya. Kecewa sama Tuhan, saudara. Padahal masalahnya itu mungkin kesalahannya sendiri, orang tua atau orang-orang dekat. Kenapa kecewa sama Tuhan? Apakah Tuhan mengecewakan? Terlalu cepat sudah kita memberikan konklusi seperti itu. Justru saudara, kita mengalami persoalan-persoalan yang berat di dalam hidup kita. Jangan pernah meragukan kebaikan Tuhan. Jangan pernah kecewa sama Tuhan. Yang ada itu kita mengecewakan Tuhan, bukan Tuhan mengecewakan kita. Amin, saudara. Yang ada itu adalah kita meragukan kebaikan Tuhan, bukan Tuhan tidak berbuat baik kepada kita, saudara. Tapi pada waktu saudara kita di dalam pengalaman-pengalaman memasuki tahun yang baru ini, apapun juga, Tuhan itu baik. Saya akan menjelaskan yang kedua, sudah perhatikan ayat 24. Ayat 24, sudah perhatikan. Tuhan adalah bagianku, kata jiwaku, oleh sebab itu aku berharap kepadanya. Itu hubungan sebab akibat, kedua hal itu. Tuhan adalah bagian jiwaku, itu sebab. Itu adalah landasan, itu adalah fondasi. Kata oleh sebab itu adalah reaksinya. Yaitu bagaimana dia beriman kepada Tuhan, berharap kepada Tuhan, berdasarkan pengertian Tuhan adalah bagianku. Mengapa saya berharap kepada Tuhan? Tuhan itu baik, dikatakan adalah baik bagi orang yang berharap pada Tuhan. God is good, kata di dalam bahasa Inggrisnya. Adalah baik kita menantikan Tuhan. Adalah baik kita menantikan pertolongan Tuhan. Adalah baik juga
kita memikul kuk itu. Kalau memang harus kita pikul, saudara. Jadi kata yang pertama itu, ayat 24, Tuhan adalah bagianku. Apa artinya, saudara? Di dalam bahasa aslinya, bagian itu portion, bagian. Misalnya, Yosua membagikan tanah itu menjadi bagian mereka, sesuai dengan undian. Oleh sebab itu, ini adalah tanah yang harus mereka kelola, dan tanah itu menjadi milik mereka. Itu portion. Bagian itu juga bisa kita mengerti, saudara, itu adalah share. Yaitu misalnya tentang warisan yang dibagikan itu. Banyak ayat-ayat sebenarnya, saya nggak buka. Itu adalah share. Sesuatu yang kita peroleh dari tangan orang lain sekarang menjadi milikku. Dan sekarang saya punya freedom untuk memakai apa yang milikku itu, dan apa yang saya milikku itu ada menjadi bagian di dalam hidupku, itu portion. Itu juga adalah share itu. Warisan itu juga boleh, saudara. Jadi kalau gitu, Tuhan adalah warisanku. Tuhan adalah portionku, tidak berarti, saudara, bahwa ada banyak hal, kemudian Tuhan adalah bagian tertentu di dalam hidupku, bukan itu. Tapi dalam ayat ini mengatakan bahwa Tuhan itu adalah milikku, dan pada saat yang sama aku adalah milik Tuhan. Tuhan adalah milikku karena saya telah dimiliki oleh Tuhan. Saya yakin, saudara, ayat ini adalah konsep covenant of grace itu. Covenant of grace itu artinya, isinya covenant of grace itu artinya Tuhan berkata, akulah Tuhan Allahmu dan engkaulah umatku. Bukan berdasarkan jasamu, aku menjadi Allahmu, tetapi berdasarkan kemurahanku, maka engkaulah Allah, engkaulah umatku, akulah Allahmu. Sekarang hidupmu semuanya adalah milikku, dan aku telah memberikan diriku kepadamu, sehingga engkau menjadi bagianku, dan aku menjadi bagianmu, saudara. Wah, ini dalam sekali dalam kita mengerti bahwa ratapan di sini melihat bahwa Tuhan bukan satu objek yang dia mengerti saja, tetapi Tuhan menjadi in Him, Tuhan for Him, dan Tuhan adalah bagian di dalam diriku. Jadi Tuhan itu sekarang punya bukan berdampak, tapi Tuhan hidup di dalam hidupnya itu, saudara. Kami sama istri pernah berbicara kemurahan Tuhan. Kami sudah berkeluarga 30 tahun. Ada yang sudah 40. Kapan kami mulai berkeluarga? Yaitu pada waktu pemberkatan nikah di dalam gereja, kami komit untuk hidup bersama di dalam Tuhan. Betul, saudara? Kami berjalan bersama-sama. Kami bekerja bersama-sama untuk membangun keluarga. Dan setiap anak-anak kami dilahirkan keluarga adalah milik kami dan milik Tuhan. Uang kami juga sama-sama, saudara. Dan sekarang sudah mulai lebih tua sedikit dibandingkan 30 tahun yang lalu, saudara. Kan pikirkan, bergurau juga benar, enggak juga, bilang enggak juga oke juga, saudara. Berpikirkan lain kali kita mati di dalam satu kuburan yang sama-sama. Jangan pikir mati dulu, belum setua itu, katanya. Ya suatu saat mati juga, katanya. Kalau gitu kita pikir sama-sama aja. Sehidup semati, satu hidup, yang satu juga nanti mati suatu saat juga, kayak udah kita kubur sama-sama aja. Itu suami istri, saudara. Uang dia menjadi uang saya, kesusahan dia menjadi kesusahan saya, kesusahan istri saya tidak bisa terpisah dari hidup saya. Kasihku dibagikan kepada dia, dan karena saya mengasihi dia, dia mengasihi aku, dan saya juga pada saat yang sama mengasihi, saya komit untuk serve, untuk melayani.
Pada waktu kita memiliki sesuatu dan kita kasihi dan kemudian sesuatu itu bisa kita menjadi budak bagi dia. Bagi sesuatu yang kita kasihi, betul? Saya punya uang, kemudian uang sudah mulai banyak, saya mulai cinta uang, saya miliki uang, tapi pada waktu sampai satu tahap saya jadi orang yang pelit. Misalkan, saya menjadi pelit dan uang itu yang mengontrol saya. Karena cinta uang, kemudian uang yang saya menjadi tuan hamba atas uang itu. Pada waktu kita mengasihi, kita sebenarnya memiliki. Pada waktu kita memiliki dengan cinta begitu kuat, kita mengabdikan diri. Pada waktu saudara Tuhan mengasihi kita, Tuhan melayani kita. Tapi Tuhan tidak menjadi hamba, Dia adalah Tuhan, tetap Tuhan. Tapi pada waktu kita mengasihi Tuhan menjadi portionnya Tuhan, kita sekarang milik itu, hidup kita adalah miliknya Tuhan, saudara. Kita komitmenkan diri kepada Tuhan untuk hidup bersama dengan Tuhan. Oleh sebab itu dalam ayat ini Tuhan adalah bagianku, itu artinya apa? Apapun juga di dalam hidupku tidak bisa dipisahkan dari kasih Tuhan. Tidak bisa dipisahkan dari Tuhan yang telah hidup di dalam diriku. Pada waktu saudara, mungkin dia akan berkata, walaupun buah tanaman tidak menghasilkan buah, walaupun segala binatang itu telah menjadi sirna, tapi aku dengan Tuhan tidak bisa dipisahkan oleh siapapun juga. Rasul Paulus mengatakan, jika God for us, jika Tuhan adalah bagian diriku, jadi Tuhan ada di pihak kita, maka tidak ada satupun yang bisa memisahkan kita dari kasih Kristus. Itu artinya God itu adalah portion bagianku. Tuhan adalah hidupku itu. Ini begitu dalam, saudara. Oleh sebab itu, saudara, apapun juga di dalam hidupku, Tuhan adalah tetap Tuhan. Saya akan menjelaskan sedikit Mazmur 23. Sudah pertama, Tuhan adalah gembalaku. Ku kan? Bukan mu, tapi ku. Portion. Tuhan adalah milikku. Aku milik Tuhan. Kemudian dikatakan, Ia menuntun aku. Ia menyegarkan jiwaku. Dia memimpin aku dan sebagainya. Aktif, Tuhan yang aktif. Tuhan yang direct hidupnya Daud itu. Kemudian aku berjalan di dalam tengah kegelapan, Tuhan pun menuntun aku. Bahkan dia menyediakan hidangan bagi musuhku, dan dia mengurapi aku dengan minyak. Itu sebenarnya protection itu. Kalau seorang gembala, dia melihat dombanya itu, kalau keluarkan, ya mimisan ya katanya ya, kemudian ada serangga yang bisa masuk ke dalam hidungnya, kemudian bertelur, dan itu bisa membuat dia itu nggak enak sekali, dan kemudian mengganggu, dan kemudian gatal sekali. Domba itu bisa mencelakakan dirinya, karena saking diganggu sekali. Oleh sebab itu gembala perlu mengurapi dengan minyak, supaya pihak serangga tertentu tidak menetas di sekitar hidungnya dan kemudian membuat dia itu jadi hidungnya menjadi sarang itu. Artinya apa? Minyak itu protection. Hal-hal yang kecil pun Tuhan protect, saudara, hidup kita. Hal-hal yang dari bahaya itu pun Tuhan protect. Sebab apa? Dia adalah gembala yang baik. Tuhan adalah portion bagian hidupku itu. Dan hidupku ini sekarang menjadi landasan kepada pengharapan kepada Tuhan. Oleh sebab itu saudara mengatakan, aku berharap kepada Dia. Aku mencari Dia. Aku dikatakan, aku menantikan Dia. Itu adalah suatu respon yang positif ketika Yeremia mengenal siapakah Tuhan itu. Dan dia mengenal bahwa Tuhan bukanlah objek untuk kepentingan dirinya, tapi dia adalah objek dituntun, dan dia mengalami kebaikan dari Tuhan di dalam hidupnya itu, saudara. Lalu saudara Yeremia berkata, adalah baik bagi seorang memikul kuknya pada masa mudanya itu. Artinya apa, saudara? Dia gambaran tentang binatang yang memikul kuk yang dikasih oleh tuannya. Dan kuk itu berat dan tidak enak itu. Tetapi binatang itu harus melewatinya kuk yang ada di pundaknya.
Mungkin Yeremia menempatkan dirinya, dia sebagai hamba Tuhan, dan bangsa Israel sebagai umat pilihan Tuhan. Sekarang kamu ada kesusahan, biarlah engkau menderita. Jangan banyak komplain, jangan salahkan Tuhan. Engkau tetap berdiam diri, menantikan Tuhan. Tuhan itu baik, dia akan berbuat baik kepada kamu. Pada waktu engkau ada menderita, jangan engkau terlalu membesar-besarkannya. Sepertinya bahwa dunia ini kamu sendiri yang menderita. Namun saudara, banyak orang pun harus memikul kuk yang sama, saudara. Oleh sebab itu saudara-saudaraku sekalian, hadapilah realitas kesulitan hidup kita pada waktu kita memasuki tahun 2026. Jikalau kita menderita, menderitalah dengan tekun di dalam Tuhan. Jikalau kita susah, susahlah di dalam Tuhan. Jikalau kita sakit dan sulit sekali, kita tetap berada di dalam kasih karunia Tuhan. Hadapi semuanya itu. Tidak ada sesuatu yang istimewa membuat kita menjadi orang yang tidak mengalami kesusahan manusia. Kesusahan manusia adalah biasa-biasa saja. Tapi kasih karunia Tuhan di dalam hidup kita itu adalah luar biasa. Pada waktu kita mengalami kesusahan yang biasa-biasa dan mengabaikan kasih karunia Tuhan yang luar biasa, kita adalah orang yang malang sekali, saudara. Kita tidak tahu apa yang terjadi pada masa depan kita. Tahun 2026 dan seterusnya. Tapi yang kita pasti, saudara, bahwa Tuhan beserta dengan kita. Amin, saudara. Yang kita tahu bahwa kasih karunia Tuhan tidak pernah berubah. Meskipun kita mengalami hal-hal yang tidak enak dan menyenangkan. Namun Tuhan ada di samping kita. Tuhan adalah bagian jiwa kita, saudara. Oleh sebab itu hidup ini bukan kita dipenuhi dengan berbagai hal di dunia yang bersifat sementara. Tetapi be content in the Lord. Be content with the Lord. Be content, saudara. Hati kita pun tidak mau apa-apa lagi kecuali Tuhan ada di dalam hidup kita. Mari kita berdoa, mohon Tuhan tolong kita, saudara. Setiap kita tunduk kepala dan berdoa, mungkin ada yang khusus yang kita doakan untuk tahun 2026. Memasuki tahun 2026 ini, bukan kita hanya katakan kepada Tuhan atau kita komplain, tapi juga ekspresikan iman kita kepada Tuhan. Suatu respon yang positif terhadap pengenalan kita akan Tuhan yang hidup. Saya minta dengan hormat Pendeta Hasami berdoa untuk kita. Kami bersyukur ya Tuhan, Kau sudah bersabda kepada kami melalui hamba-Mu ya Tuhan. Biarlah firman Tuhan sebagai penutup tahun 2025 ini boleh jadi pedoman hidup kami ya Tuhan masuk 2026. Kami serahkan seluruh hidup kami 2026 dalam tangan Tuhan. Biar Tuhan Kau pimpin sepanjang tahun 2026 seluruh hidup kami dalam tangan Tuhan. Inilah doa hamba-Mu. Dalam nama Yesus, hamba-Mu menaikkan doa ini. Amin.